Film ini dimulai dengan sang tokoh utama yang jatuh tepat di atas mobil hingga terpental, dan pria super kuat ini bernama Chad Chelios. Kemudian datang segerombolan gangster Asia yang membawanya untuk kemudian dioperasi dan diambil bagian dalam tubuhnya. Lalu kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Johnny Fang. Dia adalah orang yang ditugaskan untuk mengambil bagian tubuh dari Chad Chelios, di mana bagian tubuh tersebut adalah jantungnya. Diketahui jika jantung Chad Chelios ini bukan seperti jantung manusia pada umumnya, karena Chad Chelios ini berhasil bertahan hidup dari racun yang sangat mematikan yang langsung menyerang jantungnya, dan itu diceritakan di film sebelumnya. Sehingga saat para gangster mendengar kabar tersebut, mereka pun langsung berencana untuk mengambil jantung super kuat itu. Setelah si Johnny pergi dengan membawa jantung itu, kemudian para dokter ini mengganti jantung Chad Chelios dengan jantung mesin buatan, agar tetap dapat bertahan hidup untuk sementara, dengan catatan dia tidak melakukan kegiatan yang berat. Setelah Chad Chelios siuman, tanpa pikir panjang ia pun langsung membunuh semua dokter yang ada di tempat itu. Mengetahui bahwa jantungnya telah diganti, ia pun kemudian mencoba untuk kabur dan langsung berhadapan dengan para gangster yang telah menjaganya di luar. Di sini Chad Chelios pun berhasil mendapatkan informasi dari salah satu anggota gangster yang saluran empuknya ia masukkan shotgun tentang orang yang telah berani membawa jantungnya, yaitu si Johnny Fang. Kemudian ia pun segera menaiki mobil, namun saat ia melihat baterai di jantung buatannya itu hampir habis, dengan inisiatifnya Chad Chelios pun langsung mengecas jantung tersebut, dan hal itu pun cukup membuatnya sedikit tenang. Di tengah perjalanan, Chad Chelios kemudian menelpon salah satu sohibnya yang merupakan mantan dokter profesional, di mana sang dokter menjelaskan tentang jantung buatan tersebut yang tidak boleh sampai kehabisan baterai atau lowbat. Karena jika hal tersebut terjadi, maka pupus sudah harapan si Chad Chelios ini untuk tetap hidup. Karena menyetir sambil menelpon, Chad Chelios ini pun tidak sengaja menabrak pembatas jalan hingga membuatnya terlempar, sehingga mengakibatkan jantung buatan itu pun hancur, yang membuat hidup Chad Chelios ini menjadi semakin memprihatinkan. Menyadari jika mesin yang berfungsi untuk mengecas jantung buatan di tubuhnya itu telah hancur, dengan nekatnya ia pun meminta bantuan kepada orang yang ada di sana untuk menyambungkan aki mobil dengan tubuhnya. Di mana saat aki tersebut dinyalakan, jantung buatan itu pun langsung berdenyut dengan sangat kencang, yang membuat kemampuannya seketika meningkat menjadi 100%. Setelah sampai di tempat yang diberikan salah satu anggota gangster tadi, si Chad Chelios langsung menuju ke salah satu rumah untuk kemudian menghancurkan dan memporak-porandakan rumah tersebut beserta dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Sementara itu, ternyata si Johnny tengah bersiap untuk kabur dengan membawa jantung Chad Chelios. Meski begitu, untungnya si Chad Chelios ini mendapat informasi dari seorang wanita yang ada di tempat itu mengenai tujuan dari si Johnny kabur. Cerita kemudian berlanjut ke si Johnny yang ternyata berhasil tertangkap oleh kelompok gangster Meksiko yang menginginkan Chad Chelios dalam keadaan hidup-hidup dan bukan hanya jantungnya saja. Yang itu berarti kini Chad Chelios bukan hanya harus mendapatkan jantungnya kembali, namun ia juga harus berhadapan dengan kelompok gangster yang penuh tato ini. Saat si gangster Meksiko ini sedang menginterogasi si Johnny di toilet sebuah klub, datanglah si Chad Chelios yang tak sengaja bertemu dengan pacarnya yang berprofesi sebagai penari belaam-belaam. Di mana si pacarnya itu terlihat begitu shock dan juga kaget ketika melihat Chad Chelios yang ternyata masih hidup. Kemudian muncullah si gangster penuh tato beserta dengan anak buahnya, yang kemudian terjadilah pertarungan yang hangat begitu sengit, dengan si Chad Chelios yang berhasil membantai mereka semua.
Setelah keributan itu selesai, Capcelios pun berhasil mendapatkan informasi tentang siapa bos di balik semua ini. Dan bos besar itu bernama El Kuron alias si Musang. Meski begitu, ternyata si Johnny telah berhasil kabur lagi. Saat sedang akan pergi untuk mengejar si Johnny, tiba-tiba datanglah para polisi bersamaan dengan mulai melemahnya baterai jantung buatan si Capcelios. Sehingga para polisi tersebut bisa dengan mudah memukulinya, karena menganggap jika si Capcelios ini penjahat yang berbahaya. Namun saat salah satu polisi itu malah menyetrumnya, dengan cepat jantung buatan itu pun langsung berdenyut dengan kencang. Yang tentu saja membuat si Capcelios ini kembali ke performa terbaiknya. Setelah berhasil mengalahkan para polisi itu, Capcelios pun kembali mengejar si Johnny. Dengan tidak lupa, ia juga mengajak si pacarnya. Di tengah perjalanan, Capcelios lalu kembali menelpon teman dokternya, untuk kemudian menanyakan tentang mengapa ia masih bisa hidup, padahal mesin untuk mengecas jantungnya telah hancur. Kemudian temannya itu pun menjelaskan bahwa alat tersebut memakai sebuah teknologi yang sangat canggih, sehingga daya listrik yang menyengat Capcelios dapat membantu membuatnya tetap hidup, walau hanya untuk beberapa waktu saja. Di tengah perbincangan itu, salah satu wanita yang bersamanya dan mendengar kata Johnny, mengatakan bahwa si Johnny biasanya pergi ke sebuah lapangan pacuan kuda. Mendengar hal itu, Capcelios pun langsung bergegas ke sana, dan harus terjebak di dalam sekumpulan orang yang sedang berdemo. Kemudian Capcelios memutuskan untuk berlari, lalu melakukan sebuah aksi pelosotan. Akan tetapi, ya benar saja, kantong menyanya tergencet. Capcelios yang mulai kehabisan baterai pun mengambil kalung listrik milik si anjing, yang kemudian kembali dikejar oleh para polisi yang ada di tempat itu. Tak lama kemudian datang seorang pemuda bernama Kylo yang menolongnya. Namun karena si Kylo ini memiliki kelainan saraf, di mana tubuhnya tiba-tiba kejang-kejang yang membuat mereka harus terjatuh dari motor. Singkat cerita, mereka pun sampai di lapangan pacuan kuda dengan si Capcelios yang mulai terlihat lemah karena kehabisan baterai. Ditambah lagi dengan tempat itu yang jauh dengan sumber listrik, sehingga sang dokter pun menyarankannya untuk melakukan sebuah gesekan kulit yang merupakan sumber dari listrik alami. Sehingga si Capcelios mulai menggesek-gesekkan kulitnya ke beberapa orang di sana. Saat pihak keamanan hampir saja berhasil menangkapnya, datanglah sang pacar yang langsung membantunya. Di sisi lain, si Capcelios yang mulai semakin lemah, ia pun memutuskan untuk menggesekkan kulitnya kepada sang pacar, alias melakukan pengeburan di depan muka umum. Capcelios pun tak sengaja terjatuh dan menggelinding sampai di tengah lapangan, sehingga mereka berdua pun nekat melakukan hal enak itu tepat saat lomba pacuan kuda itu dimulai. Setelah kembali pulih, si Capcelios yang melihat si Johnny pun langsung mengejarnya. Namun karena si Kylo penyakitnya kumat lagi dan tak bisa menghadangnya, alhasil si Johnny pun lagi-lagi berhasil melarikan diri. Saat para polisi akan menangkapnya, kemudian datang seorang pria yang sepertinya adalah seorang bos gangster. Dan di sini kita akan mengetahui alasannya kenapa jantung Capcelios diambil, yang ternyata jantung Capcelios akan didonorkan kepada pemimpin gangster yang sudah berumur 100 tahun. Dimana saat mereka mendengar berita tentang jantung Capcelios yang mampu bertahan dari racun Cina yang sangat mematikan, mereka pun langsung memburu Capcelios untuk mendapatkan jantungnya. Dan alasan mereka membawa Capcelios adalah karena bos mereka juga tertarik dengan organ tubuh lainnya. Mendengar hal tersebut bukannya membuat Capcelios ini panik, ia malah langsung membunuh mereka semua dan tetap pada tujuan utamanya, yaitu mendapatkan kembali jantungnya dari si Johnny yang bersembunyi entah kemana. Ketika jantung Capcelios mulai lobet, Capcelios pun nekat membuka gardu listrik bertekanan sangat tinggi, kemudian mengecasnya sampai tubuhnya terpental ke belakang.
Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan si gangster penuh tato, di mana ia ternyata berhasil selamat dari insiden baku hantam di klub tadi. Kemudian, si ketua gangster meminta dia untuk memotong kedua pentilnya sebagai hukuman atas kegagalannya menangkap si Cap Chelios. Di tempat lain, terlihat Kylo yang kehilangan lokasi Chelios, di mana ia kemudian memutuskan untuk menghubungi temannya yang seorang kelompok gangster juga, dan memintanya untuk menyerang kelompok gangster yang mengejar Cap Chelios. Kembali ke tempat Cap Chelios yang ada di mobil ambulan, di mana ia mengancam para petugas di sana untuk memasangkan sebuah baterai pada jantung buatannya. Dan kebetulan masih ada satu baterai yang bisa Cap Chelios gunakan. Saat melihat si Johnny yang ada di pinggir jalan, Cap Chelios pun kembali mengejarnya sampai di lokasi pembangkit listrik. Yang mana saat si Johnny menendangnya sampai melemparnya ke sebuah gardu listrik, si Cap Chelios pun menyerap daya listriknya hingga membuat Chelios berada di level 50% dari kekuatannya. Setelah berhasil mengalahkan si Johnny, Cap Chelios pun langsung mengambil dan membuka kota itu. Yang ternyata betapa terkagetnya dia saat mengetahui bahwa jantungnya sudah tidak ada. Kemudian ia langsung menelpon teman dokternya yang kemudian memberitahukannya bahwa jantung tersebut sudah berhasil didonorkan kepada bos gangster. Sementara si Johnny ternyata mati oleh si gangster penuh tato, di mana Cap Chelios juga berhasil ditangkap dan dibawa ke markasnya, untuk kemudian diserahkan kepada bos gangsternya dengan cara diseret, yang tentu membuat Cap Chelios ini di sini menjadi sangat amat marah. Cerita kemudian flashback ke Cap Chelios kecil yang saat itu sedang diundang ke sebuah acara talk show di televisi, di mana Cap Chelios ini ternyata memang sudah brutal sejak masih bocah. Di sini pun juga terungkap bahwa ternyata Cap Chelios ini memang terlahir dengan hyperaktif, di mana jantungnya memompa lebih cepat dibandingkan manusia pada umumnya, yang membuatnya tidak bisa diam dan harus tetap aktif bergerak sampai ia mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. A BMW Z1. Di tempat lain, terlihat si Kylo yang bertemu dengan si wanita yang membantu Cap Chelios tadi, dan mereka pun memutuskan untuk bergabung, untuk kemudian menyelamatkan Cap Chelios dari kelompok gangster Meksiko yang telah menculiknya. Sementara itu pacar Cap Chelios sedang diinterogasi mengenai keterlibatannya dengan beberapa kejadian baru-baru ini. Namun karena ia mengkhawatirkan si Cap Chelios, ia pun memutuskan untuk tidak membuka mulut. Besides, I don't know who you're talking about. Kembali ke Cap Chelios yang sudah berada di hadapan bos gangster Meksiko, di mana beliau pun menjelaskan alasannya kenapa menculiknya adalah untuk membalas dendam atas kematian saudaranya, yaitu si Ripero yang diceritakan di film sebelumnya. Dan betapa terkejutnya Cap Chelios ini saat mengetahui si Ricky yang ternyata masih hidup dengan bantuan teknologi super canggih, namun hanya dapat mempertahankan otaknya saja, di mana si bos gangster ini ingin membuat Cap Chelios menderita tepat di depan mata saudaranya, agar Ricky bisa merasa senang. Saat si Chelios dicambuk dengan begitu kesakitan, muncullah si Kylo in the gang, yang langsung menyerang markas si bos gangster sampai mereka pun saling beradu tembakan. Saat pertarungan sengit itu terjadi, Cap Chelios terlihat mengambil kepala si Ricky, kemudian menendangnya tepat ke dalam kolam. Namun tak berselang lama kemudian, jantungnya pun kembali lobet, yang membuatnya nekat naik ke atas tiang listrik, yang membuat tubuhnya terbakar. Namun itu cukup untuk memberi pelajaran kepada si bos gangster itu. Saat bos gangster itu berhasil dilumpuhkan, Cap Chelios ini kemudian berimajinasi seolah melihat si wanita yang membantunya itu adalah pacarnya. Di mana si Chelios ini kemudian memeluknya, yang membuat si wanita itu tewas karena terbakar.
Setelah kejadian itu selesai, kemudian kita diperlihatkan dengan si pacar dokter yang sedang merayu ketua gangster untuk masuk ke kamarnya. Yang mana itu merupakan sebuah jebakan si dokter untuk mengambil kembali jantungnya si Chef Chelios. Dan setelah jantung itu berhasil didapatkan, si dokter pun langsung mengambil jasad Chef Chelios yang kemudian mengoperasinya dan memasangkan jantung aslinya, hingga Chef Chelios pun bisa bangkit kembali. Walaupun dengan wajah yang tidak sama lagi dengan wajah sebelumnya. Tamat, dan itulah alur cerita film kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.